Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Sistem hormon. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gerbi Ade Saputra dan rekan-rekan saya Duita Putri Lestari, saya Desti Aspila, Saya Monita. saya Fadila Akmadili. dan saya Fahrozi. Yuk kita simak penjelasannya. Teman-teman pasti bertanya, apa sih pengertian sistem hormon? Jadi, sistem hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin yang mempunyai efek tertentu pada aktivitas organ-organ lain dalam tubuh. Teman-teman, apa saja sih karakteristik kelenjar endokrin? Jadi, karakteristik kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran ductus dan menyekresikan hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel-sel. 2. Menyekresi lebih dari satu jenis hormon kecuali kelenjar paratiroid. 3. Memiliki sejumlah sel sekretori yang dikelilingi banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Yang keempat yaitu masa aktif dalam menghasilkan hormon berbeda-beda. Ada yang seumur hidup, contohnya hormon metabolisme. Ada yang dimulai pada masa tertentu, contohnya hormon kelamin. Ada juga yang sampai masa tertentu, contohnya hormon pertumbuhan. Yang kelima yaitu sekresi hormon dapat distimulasi atau dihamili oleh kadar hormon lainnya, senyawa hormon dalam darah serta impuls saraf. Teman-teman, apakah kalian tahu fungsi hormon? Jadi, fungsi hormon ada 4. Yang pertama yaitu mempertahankan kondisi seimbang tubuh atau homeostatis. 2. Mengatur pertumbuhan. 3. Mengatur proses reproduksi. 4. Menjaga metabolisme tubuh. Selanjutnya, teman-teman akan mengenal bagian apa saja yang terdapat pada kelenjar endokrin. Pada kelenjar endokrin terdapat hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar tiroid, paratiroid, kelenjar adrenal, serta pankreas. Khusus pada laki-laki terdapat testis dan pada perempuan terdapat ovari. Nah teman-teman, kita akan memasuki bagian yang pertama, yaitu bagian dan fungsi hormon. Nah, apa saja sih bagian dan fungsi hormon itu? Nah, pada bagian dan fungsi hormon terbagi menjadi 7 hal. Yang pertama, hipofisis pituitari. Hipofisis pituitari merupakan master of glands karena mampu mempengaruhi aktivitas kelenjar lainnya. Nah, hipofisis pituitari terletak pada dasar otak besar dan terbagi menjadi 3 hal, yaitu lobus interior, intermedia, dan lobus posterior. 2. Tiroid atau gondok. Tiroid terletak di dekat leher dan jakun. Kelenjar tiroid terbagi menjadi 3 hormon. Yang pertama, hormon tiroksin berperan dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kematangan seks, dan mengubah glikogen menjadi gula dalam hati. 2. Hormon trodatironin berperan dalam distribusi air dalam tubuh. 3. Hormon kalsitonin berperan dalam menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Yang ketiga yaitu paratiroid atau anak gondok. Terletak di daerah dorsal kelenjar gondok. Kelenjar paratiroid hanya menyekresi satu hormon saja, yaitu paratormon. Paratormon berfungsi mengendalikan kadar kalsium dalam darah. 4. Timus kacangan. Kelenjar timus terdiri atas 2 lobus berwarna kemerahan. Timus bayi yang baru lahir, bentuk kelenjar sangat kecil, beratnya hanya sekitar 10 gram. Timus dewasa ukurannya akan bertambah besar pada masa remaja atau pubertas, menjadi sekitar 30-40 gram. Namun setelah dewasa, kelenjar timus akan berangsur-angsur menyusut. Terletak di daerah dada, menghasilkan hormon timosin berfungsi menjaga sistem imun atau kekebalan tubuh.
Yang kelima, adrenal suprarenalis atau kelenjar anak ginjal. Bagian kelenjar adrenal ada dua, yaitu korteks dan medula. Pada korteks terdapat hormon korteks mineral yang berfungsi menyerap natrium darah, glukokortikoid yang berfungsi mengubah protein menjadi glikogen dalam hati, dan hormon androgen yang berfungsi membentuk sifat kelamin sekunder pria. Dan pada bagian medula terdapat hormon adrenalin atau epinefrin yang berfungsi mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah, dan hormon noradrenalin atau norepinefrin yang berfungsi bekerja sama dengan hormon kortisol dan adrenalin dalam mengatur reaksi tubuh terhadap kondisi stres. Selanjutnya, yang keenam ada pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Pada organ pankreas tersebar kelompok kecil sel-sel yang kaya akan pembuluh darah. Kelompok kecil sel-sel inilah yang dinamakan sebagai pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Linear pankreas menghasilkan dua hormon, yaitu hormon insulin dan juga hormon glukogen. Hormon insulin berfungsi mengubah gula otot glikogen menjadi gula darah glukosa, sehingga kadar gula pada hati menurun. Sedangkan hormon glukogen berfungsi mengubah glikogen menjadi glukosa, sehingga kadar gula dalam darah meningkat. Dan yang ketujuh, goad atau kelamin. Goad atau kelamin sendiri terdiri dari dua kelenjar gonad, yaitu kelenjar ovarium pada wanita dan kelenjar testis pada laki-laki. Nah, kelenjar ovarium pada wanita terdiri dari dua hormon, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen sendiri berperan dalam menentukan ciri pertumbuhan fisik kelamin sekunder. Sedangkan hormon progesteron berfungsi dalam penebalan dan perbaikan dinding uterus. Nah, kelenjar gonad yang kedua yaitu testis pada laki-laki. Nah, pada testis terdiri dari satu hormon, yaitu hormon testosteron. Hormon testosteron sendiri sama halnya dengan hormon estrogen, yaitu berperan dalam menentukan ciri pertumbuhan fisik kelamin sekunder. Nah, teman-teman, jika hormon kalian tidak seimbang, ada beberapa tanda-tandanya loh, seperti rambut rontok, perut buncit dan berlemam, jerawatan di muka dan punggung, mudah capek dan mudah lapar, emosian, dan berat badan gampang naik, yang umumnya terjadi pada pria maupun wanita. Menstruasi tidak teratur yang khususnya terjadi pada wanita, dan sel sperma tidak berkualitas yang khususnya terjadi pada pria. Teman-teman semuanya, sekarang kalian pasti sudah lebih mengetahui dan pahamkan tentang sistem hormon, mulai dari pengertian, karakteristik, fungsi, serta bagian-bagian sistem hormon. Saya mewakili teman-teman saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye!